Neng Baik, Tika, silakan. dimulai saja ya Pak. Silakan Neng Tika. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki acara penutupan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Sekretaris LPPM UPI, Ibu Prof. Dr. Ida Hamidah MSI yang sudah bergabung. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia Bimbingan Teknis Kepala Lab Sekolah UPI, serta Bapak Ibu peserta BIMTEK Kepala Lab Sekolah yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah sampai pada acara penutupan. Tidak terasa 4 minggu sudah kita lalui bersama, hingga waktu terasa begitu cepat untuk mengantarkan perpisahan kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan penutupan kegiatan BIMTEK Kepala Lab Sekolah ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Laporan Ketua Pelaksana. 4. Sambutan sekaligus penutupan resmi. 5. Pembacaan doa. 6. Pengumuman dari panitia. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Adityana Artabangun. Kepada Adityana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Adityana. Menginjak acara selanjutnya, yaitu ada laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anas Dadang Mahmudin MSI. Kepada Bapak Dr. Anas Dadang Mahmudin MSI, dipersilahkan. Terima kasih. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ida, Sekretaris LPPM, yang terhormat Bapak Ibu Panitia, serta Bapak Ibu yang berbahagia peserta BIMTEK ke-24, gelombang 24 ini. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita udah bisa kumpul sampai hari ke-8 ini, dan masih belum selesai, tentunya masih ada sisa pekerjaan lagi di LMS-nya, di asinkronusnya. Prof. Ida, laporan barangkali. Pertama, dasar pelaksanaan ini adalah Permendiknas 26/2008, lalu Permendiknas 24/2007, Permendiknas 35/2010, dan Permenpan 03/2010. Ada 4 permen. Sebelum ke pelaksanaan ini, kemarin sudah saya sampaikan, sebelumnya ke Prof. Ahmad sudah sampaikan, dulu 2013 itu kami dari UPI diundang oleh Direktorat P2TK
Yang dari laboratorium saya, Prof. Ana, Pak Harun, sama dari bahasa, terus yang dari perpustakaan, saya lupa namanya, siapa saja. Jadi UPI diminta untuk datang mewakili penurunan Permen 26/2008 tentang laboratorium sekolah, dan Permen 25/2008 tentang perpustakaan sekolah. Sampai kira-kira 5-6 kali, satu kali pertemuannya 5 harian, sampai turun dari Permen ini ke Pedoman BIMTEK dan ke Juknis BIMTEK. Sehingga kita, UPI, sudah bisa melaksanakan kegiatan BIMTEK ini. Yang IPA alhamdulillah sudah berjalan, yang laboratorium sudah berjalan 24 gelombang ini, yang perpustakaan sampai sekarang kelihatannya belum ada yang menginisiasi. Kami sudah mengajak dari awal-awal 2013 lalu, tapi ya mungkin entah responnya, entah apanya lah. Melalui Prof. Ida, kalau boleh diajaklah teman-teman dari perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Permennya udah ada, dasar hukumnya sudah ada, yang dari UPI dipanggil ke Jakarta juga udah ada, waktu itu hanya saya lupa namanya. Terus peminatnya sudah sangat tinggi, banyak yang menanyakan ke kami, karena disangkanya kami juga melaksanakan yang perpustakaannya. Nah, tentang pelaksanaan dan lain-lainnya kami siap dukung, kami siap share dengan teman-teman dari perpustakaan. Itu pertama dulu barangkali agar teman-teman perpustakaan bisa diklik-ketik barangkali sama Prof. Ida untuk bisa diskusi bersama. Kegiatan ini 22 gelombang adalah tatap muka yang sebelumnya. Nah, mulai gelombang ini 24 ini kita online dan tatap muka ke depannya. Yang gelombang 24 ini online dengan sinkronus di Pikon tiap hari Sabtu Minggu dan asinkronusnya dari Senin sampai hari Kamis. Jadi selama 4 minggu itu penuh kegiatannya dari Sabtu sampai Kamis, Jumat untuk penilaian instrukturnya. Panitia ada 13 orang, instruktur 22, dan pesertanya 61 orang. Latar belakang peserta ada guru-guru dari IPA, biologi, fisika, kimia, komputer, matematika, bahasa, dan sosial. Terus peserta minimal sarjana, ada yang sarjana, ada yang magister 15 orang. Guru biasa, wakasek, kepala sekolah, dan instruktur. Jadi status mereka itu memang sudah bukan cuma guru biasa maksudnya, sudah lebih dari itu. Peserta ini 12 orang SMP, 45 SMA, 4 SMK dari berbagai provinsi. Pelaksanaannya sampai 26 Desember sampai 22 Januari. Kegiatannya sinkronus, asinkronus tadi udah. Instrukturnya 22 orang itu tadinya 22 menjadi 24, ada perubahan. Dari komponen kampus kita UPI, lalu dari praktisi lapangan dan praktisi laboratorium industri lab. Dari sarjana, magister, doktor, dan profesor instrukturnya. Penilaian di LMS, peer assessment, pre-test, post-test. Ini LMS-nya, jadi kita membangun LMS, dan LMS ini BIMTEK Kalab LPPM UPI.edu. Jadi di bawah naungan LPPM dan ini akan digunakan terus ke depannya di BIMTEK selanjutnya akan digunakan baik yang tatap muka maupun yang online. Ini peserta-peserta dari berbagai provinsi Indonesia, dari Aceh sampai Papua Barat ada, dan gelombang 24 ini ditutup bulan Oktober kalau nggak salah. Ya betul, Oktober. Nah berikutnya gelombang 25 yang nanti bulan Maret, Prof, laporan. Bulan Maret ini pesertanya sudah ada 90 orang. Maksud 90 orang itu yang sudah daftar maupun lunas. Dan dari berbagai provinsi juga, dari Aceh sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Ini sudah ditutup pendaftarannya sejak pertengahan Desember. Nah, gelombang berikutnya yang gelombang 26, 27 juga sudah ada pesertanya. Nah, ini
25 2008 paralelnya dengan pedoman BIMTEK Kepala Lab. Jadi ada Kepala Perpustakaan. Sangat mohon sekali agar teman-teman di perpustakaan bisa ikut serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat pendidikan. Terima kasih, itu barangkali laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Dadang Mahmudin MSI. Selanjutnya, sambutan sekaligus penutupan secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Laboratorium Sekolah UPI yang akan ditutup oleh Ibu Prof. Dr. Ida Hamidah MSI selaku Sekretaris LPPM UPI. Kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ida Hamidah, silakan. Ya, terima kasih Neng Siapa Neng Tika ya atas kesempatannya. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama tentunya ini saya harus mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada panitia bimbingan teknis ini ya yang telah melaksanakan sebanyak 24 gelombang untuk membimbing para kepala laboratorium sekolah ya. Jadi ini sangat membantu pekerjaan LPPM bidang pengabdian ke masyarakat ya. Jadi tanpa diminta, tanpa dicari itu alhamdulillah Pak Dadang dan kawan-kawan itu membantu LPPM. Bapak dan Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dadang, ada 61 peserta ya pada kegiatan bimbingan teknis yang gelombang ke-24 ini. Dan kalau saya hitung tadi itu ada 12 provinsi ya, provinsi dari 12 provinsi. Jadi memang ini luar biasa, sangat membanggakan ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya sangat mengapresiasi atas motivasi yang tinggi dari Bapak Ibu untuk terus mengembangkan kompetensinya ya dalam hal pengelolaan laboratorium. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dadang, ya, yang menjadi dasar hukum untuk kegiatan bimbingan teknis ini, itu adalah di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 ya. Jadi tentang kualifikasi seorang kepala laboratorium sekolah atau madrasah yang ini kan semuanya pesertanya jalur guru ya. Jalur guru, ya. Guru. Jadi yang kalau misalnya boleh saya ulangi lagi untuk menyambungkan nanti ucapan penutupan saya bahwa kualifikasi seorang kepala laboratorium yang jalur guru itu harus memiliki pendidikan, memiliki ijazah, maksudnya ijazah pendidikan minimal sarjana atau D4 ya Pak Dadang ya? Ya, betul, betul. Kemudian berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum. Sip, betul. Nah, dan yang terakhir itu adalah memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah. Ya, yang dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Nah, tentu saja ya UPI ini sebagai perguruan tinggi negeri ya, jadi bukan perguruan tinggi yang tidak qualified, jelas sangat qualified ya. UPI itu kan sebagai salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya. Semuanya ada 12 PTN ditambah 1 nanti mungkin Universitas Brawijaya masih dalam penggodogan. Dan Pak Dadang kemudian tadi bilang bahwa sejak tahun 2013 ya diminta untuk menyelenggarakan kegiatan BIMTEK ini. Jadi memang sangat cocok lah Bapak dan Ibu memilih LPPM UPI itu sebagai induk untuk mendapatkan sertifikat kepala laboratorium karena memang kita sudah qualified ya. Nah, tentu mungkin saya juga ingin menambahkan atau mengingatkan atau mempertegas kalau saya baca di pedoman-pedoman sih ya bahwa sertifikat kepala laboratorium itu kepala laboratorium itu adalah sebuah tugas tambahan begitu ya. Sama halnya saya sebagai seorang sekretaris LPPM
itu adalah tugas tambahan karena tugas utamanya adalah kalau untuk dosen Tridharma perguruan tinggi Ya. ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian dan ada pengabdian. Nah, sebagai sekretaris LPPM-nya adalah tugas tambahan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan ini, tentu memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah itu adalah sebagai tugas tambahan. Kalau saya baca di panduan, tugas tambahan ini diakui atau dapat dikonversikan ke dalam jam mengajar itu adalah sebanyak 12 jam kalau tidak salah. Betul, ya. betul, 12 jam. Sebanyak 12 jam. Jadi memang cukup banyak juga nih. Kalau kewajibannya adalah 24 jam minimal untuk mengajar, jam mengajarnya itu, maka 12 jam itu sudah terpenuhi dari Bapak dan Ibu ya memiliki tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Kemudian tentu saja memang ya tanggung jawab Pak Dadang, bukan tanggung jawab ya, kepedulian mungkin ini Pak Dadang bukan tanggung jawab karena tidak ada tanggung jawab bagi dosen secara pribadi ya. Tapi siapa yang peduli untuk meningkatkan kompetensi guru di perlaboratoriuman itu memang patut acungi jempol dan sebetulnya sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Memang di sana diamanatkan secara eksplisit bahwa itu harus ada pembinaan dan pengelolaan profesi guru secara berkelanjutan. Betul. Sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidikan. Nah, tentu saja melalui kegiatan ini peningkatan kompetensi itu mudah-mudahan dapat tercapai ya Pak Dadang ya. Amin. Nah, terkait dengan kegiatan laboratorium, sebetulnya saya pernah menjadi kepala laboratorium Pak Dadang, tapi di UPI ya, di perguruan tinggi maksudnya. Itu mah tidak sebagai tugas tambahan, tugas ini aja. Tugas tugas ya suka-suka gitu. Siapa yang suka jadi kepala laboratorium ya dia mau gitu ya. Nah, saya bisa melihat bahwa mahasiswa itu sangat enjoy ya ketika melakukan praktikum. Beda dengan ketika tatap muka di dalam kelas karena kita tahu bahwa ini IPA semua ya Pak Dadang ya, fisika, kimia, biologi. Ada matematikanya, ada bahasanya. Matematikanya satu, bahasanya 2 kalau nggak salah. Oh, mereka mengelola laboratorium bahasa. Betul, sesuai dengan itunya. Oke, ya pengalaman saya hanya di laboratorium fisika ya. Tapi laboratorium apapun itu kalau misalnya ingat saya ketika di SMA itu menggunakan laboratorium bahasa itu memang antusias ya. Ketika kita melaksanakan pelajaran atau apa ya kalau sekolah itu ya pembelajaran ya dalam suasana yang berbeda di laboratorium. Ya tentu dengan pemutakhiran cara-cara mengelola laboratorium, cara-cara menampilkan praktikum kepada peserta didik yang dibimbing oleh para narasumber yang luar biasa. Tadi juga jumlahnya sangat banyak ya Pak Dadang ya. Iya. Jadi mudah-mudahan itu Bapak dan Ibu semua itu bisa mengambil manfaat yang juga luar biasa begitu ya. Saya tadi melihat bahwa di jadwal yang di-share oleh Prof. Hertin yang hanya untuk hari ini itu narasumbernya kelihatannya masih muda-muda ya Pak Dadang ya. Ada yang muda, ada yang sudah senior. Oh iya. Kalau yang sudah senior pengalamannya pasti sangat luar biasa. Tapi yang muda pun itu biasanya karena inovasinya atau kreativitasnya yang luar biasa ya. Betul ya. Jadi mau senior mau junior tentu apapun ilmu yang diberikan oleh para narasumber itu insya Allah tidak akan ada mudorotnya ya. Tidak akan mubazir begitu. Insya Allah semuanya pasti akan bermanfaat. Jadi mungkin di kesempatan penutupan ini ya, pertama-tama kembali saya tegaskan bahwa LPPM UPI, terutama saya pribadi itu mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hertin, kepada Pak Dadang, dan kepada panitia yang lainnya, serta kepada para narasumber yang telah dengan
berbaik hati, dengan ikhlas, dengan sabar, mungkin membimbing para Bapak dan Ibu peserta apa tadi? BIMTEK Kepala Lab. Ya, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah, gitu ya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu peserta BIMTEK, saya ucapkan juga terima kasih karena dengan keikutsertaan Bapak dan Ibu di acara ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu memang memiliki keinginan untuk meningkatkan prestasi anak didik Bapak Ibu sendiri, begitu. Insya Allah semuanya itu tidak akan ada sia-sia ya. Amin. Dan insya Allah pula dengan bimbingan para narasumber yang profesional, sebagai yang profesional tadi, baik yang muda, yang junior maupun yang senior, serta panitia yang luar biasa bagusnya dan luar biasa bertanggung jawabnya, ya, termasuk Prof. Hertin, Pak Dadang, lain-lain, itu Bapak Ibu dapat menguasai semua materi yang telah disampaikan. Amin. Dan kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah ya, baik dengan model sinkronus, asinkronus, atau model misalnya tatap muka langsung di dunia nyata, bisa juga tatap muka di dunia maya, tapi semuanya pasti akan ada caranya ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu dengan mengikuti kegiatan ini, semua ilmu yang disampaikan para narasumber dapat diambil manfaatnya, dan saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sendiri itu bisa meng-create atau menciptakan eksperimen yang seperti apa yang bisa meningkatkan minat belajar siswa dan juga bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai hari ini dan kemudian masih ada lanjutannya, itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan bisa mencapai target atau tujuan yang telah Bapak Ibu tetapkan dan juga telah panitia tetapkan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, dan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, acara BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, makasih. Sami-sami. Ya, terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Ida Hamidah MSI yang sudah secara resmi menutup kegiatan bimbingan teknis Kepala Lab Sekolah UPI ini. Semoga kegiatan BIMTEK ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, agar kegiatan ini lebih barokah lagi, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipandu oleh Saudara Muhtiara Yaser. Kepada Saudara Muhtiara Yaser, dipersilahkan. Terima kasih Teh Kartika atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita sejenak pejamkan dan panjatkan doa atas keberhasilan kita dari bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-24. Bagi yang beragama Islam, silakan untuk mengikuti. Bagi yang beragama luar agama Islam, silakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsin la tasba wa min du'ai la yusma. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna lazina yanfa'una wal zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Barakatul Ummul Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Yaser. Demikian rangkaian kegiatan BIMTEK Kepala Lab Sekolah UPI Angkatan 24 tahun 2020. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat berkumpul dengan keluarga kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Tika, Pak Dada, semua Terima kasih, panitia. terima kasih. Ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan dulu live ya. Ada pengumuman dulu dari Pak Dadang. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang hari Sabtu Minggu ini, hari ke-8, 78 ya. 78 ini asinkronusnya di Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis. Tolong itu diselesaikan. Kalau bisa Senin itu udah beres semuanya biar kami bisa cepat merekap data dan lain-lain. Setelah beres semua, kalau bisa sih di Senin, Selasa udah beres sehingga Pak Tri dan tim bisa merekap nilai. Kalau nggak bisa ya udah hari Kamis terakhir sehingga Sabtu bisa menilai dan lain-lain. Mungkin minggu depan sudah bisa keluar e-sertifikat, Pak Patri? Insya Allah bisa, Pak. Nah, ya, bisa e-sertifikatnya udah bisa keluar, sehingga bisa digunakan sementara oleh Bapak Ibu untuk keperluan-keperluan yang mendesak, karena ada beberapa orang yang memang butuh untuk akreditasi dan lain-lain. Nah, terus sambil kami proses pembuatan sertifikat cetaknya, butuh waktu, dirancang, lalu dicetak, tanda tangani oleh Ketua LPPM, lalu kami fotokopi, lalu dilegasilisir lagi 5 buah tanda tangan lagi ke sana, udah itu baru dikirimkan ke Bapak Ibu. Nah, pengiriman ini yang biasanya suka bermasalah juga. Kemarin yang Jaslab aja kan ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu begitu. Jadi kami sengaja mendahulukan dulu e-sertifikatnya agar ketika sertifikat cetak itu jika ada trouble, ada tanggulangi dulu yang awal. Kira-kira itu. Mungkin dari Prof. Hertin ada tambahan, Bu Tina, Pak Tri? Sudah, tidak ada, Pak Dada. Pak Tri barangkali, Pak Tri. Ya. Mungkin saya memastikan untuk Bapak Ibu tolong, untuk biodatanya sudah terisi dengan benar, kemudian fotonya sudah foto yang terbaik lah ya, kualitasnya yang dikirimkan ke masing-masing pendamping. Kemudian alamat surat atau alamat kirimnya mohon dipastikan sudah benar. Mau ke sekolah atau ke rumah, Pak Dadang ini ke sekolah ya, Pak ya? Ada yang ke sekolah, ada yang ke rumah, tergantung dari pilihannya. Ya, mohon dipastikan lagi untuk data tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan juga, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload materi-materi yang ada di LMS, kemudian tugas-tugas sebagai arsip pribadi. Karena nantinya untuk gelombang selanjutnya datanya akan dibersihkan dan diupdate seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin dari kami, Pak, Bapak Ibu nanti kami akan mengirimkan link kuesioner untuk menilai kinerja panitia dan BIMTEK 24 secara keseluruhan seperti itu. Jadi nanti mohon mengisi dengan objektif dan memberikan saran sehingga pelaksanaan BIMTEK yang selanjutnya lebih baik. Amin, amin. Mungkin cukup Pak Dadang dari saya. Terima kasih Pak Tri. Dari Bu Tina barangkali ada hal-hal dokumen? Sudah, nanti kwitansi akan dikirimkan bersama sertifikat. Oh, yang SPPD sama itu adakah? Oh, itu SPPD ke IN, Pak. Udah ada dokumennya? Baru ada 5 orang. Tapi nanti dikirimnya kan barengan dengan sertifikat, Pak. Betul, dikirim dengan sertifikat jadi barengan. Jadi ada sertifikat, ada fotokopian, legalisir, ada kwitansi, dan ada SPPD yang sekian orang Pak. Itu. Satu lagi Pak, mungkin rekap daftar hadir. Oh ya betul. Sama rekap daftar hadir, betul. Lupa. Karena diperlukan. Ada hal lain lagi yang mau disampaikan dari tim panitia atau dari peserta yang mau menyampaikan sesuatu hal? Ada jalan.
di kiri kanannya dipasang kulkas. SPPD tidak akan ada yang menyusul gitu? Ini hanya ada orang yang Kalau surat tugas Siapa yang berbicara barusan? Maaf, Pak. Ya. Jaraknya berapa ya? 3 meter cukup. Kalau surat tugas dikumpulkannya kemana ya? Kirimkan ke lewat Tika aja, lewat Bagaimana? Di atas. Ya di mana? Di bagian mana? Yang di sebelah mana? Gimana, Pak? Jadi dari yang ketika aja si surat tugasnya. Oh Ya. iya, boleh. Di Japri ya, Bapak Ibu. Japri aja biar cepat. Ada lagi? Iya, untuk para peserta Ibu Bapak, SPPD baru 5 orang yang mengumpulkan, barangkali akan ada yang menyusul, ditunggu SPPD-nya. Iya Ibu, nanti menyusul, Win. Terima kasih. Siap. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Salam untuk keluarga, salam juga untuk rekan-rekan di sekolah nanti. Semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kami atas nama pribadi dan atas nama seluruh panitia dan instruktur jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Komunikasi tetap terjaga, kami tetap mempertahankan grup WA-nya maupun grup yang lainnya. Hanya betul tadi Pak Tri, tolong di-download dokumen-dokumen itu karena sebentar lagi kami masuk ke bulan Februari, udah tahun ajaran baru, sehingga takutnya belum sempat download, udah keburu hilang dokumennya. Itu barangkali terima kasih. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Maaf lahir batin. Amin. Sama-sama. Sama-sama.